Hampir 4 hari Kenan dan Mona tidak bertemu sejak kejadian malam itu. Kejadian yang membuat Mona begitu sangat kecewa dan sakit hati. Begitupun Kenan, yang selalu dibayangi rasa penyesalan dan bersalah. Yang biasanya Mona dan Kenan selalu bertemu setiap hari. Kini mereka sampai 4 hari tidak bertemu sama sekali. Bahkan, Mona sengaja memblokir nomor Kenan. Ia sudah tidak mau bertemu lagi ya, apalagi mendengar penjelasan dari Kenan jika hanya penjelasan darinya hanya karena dia sangat mencintai dirinya. Lalu mengambil kehormatannya itu sangatlah kejam. Bukankah cinta seharusnya tidak merusak? Seperti biasa sepulang kerja Mona selalu menghabiskan waktunya di dalam kamar. Setelah membersihkan diri, ia beranjak ke atas ranjang tempat tidur. Ia merasa hari-harinya dipenuhi dengan rasa kecewa dan marah. Bahkan benda sensitifnya pun masih terasa nyeri hingga saat ini. Entah benda Kenan yang terlalu besar atau karena dia tidak ikhlas karena kehormatannya diambil secara paksa. Rasa kecewa terus menghantui dirinya. Seandainya Kenan tidak pernah melakukan hal itu, mungkin Mona tidak akan pernah membencinya. Di lantai bawah, Kenan baru saja sampai di kediaman Mona. Hari ini Kenan memutuskan untuk memberanikan diri datang ke rumah tersebut untuk menemui Mona secara langsung. Sebelum datang ke rumah, Kenan sudah sempat berkali-kali datang ke rumah sakit tempat Mona bekerja. Namun Mona selalu menolak bertemu dengannya. Pintu rumah sudah terbuka dan Kenan pun sudah dipersilakan masuk oleh ART di rumah Mona. Saat masuk, Kenan melihat Tuan Johan sedang membawa koran di ruang tamu. "Selamat sore, Om," sapa Kenan. Tuan Johan yang mendengar suara Kenan seketika menolehkan wajahnya. Nak Kenan, tumben sore-sore datang ke sini. Mau bertemu dengan Mona. Mona ada di atas baru aja pulang kerja," ucap Tuan Johan. "Iya, Om. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Mona. Apa Om bisa tolong panggilkan Mona untuk turun ke bawah?" "Tentu bisa dong. Sebentar ya. Om panggilkan dulu." Tuan Johan yang sudah beranjak berdiri lalu berjalan menaiki anak tangga untuk menuju ke kamar putrinya. Sesampainya di depan kamar, Tuan Johan melihat pintu kamar tidak terkunci dan terbuka sedikit. "Mona sayang," panggil Tuan Johan di sebalik pintu. Mona yang dari tadi melamun menikmati pemandangan di sore hari seketika tersadar bahwa ia sedang dipanggil oleh papanya. "Iya, Pak, ada apa?" jawab Mona yang hanya menoleh ke arah sang ayah. "Di bawah ada Kenan, katanya mau bertemu sama kamu." Mona yang mendengar nama Kenan seketika teringat lagi dengan kejadian waktu malam itu. Bilang kepadanya, "Mona sedang tidur, Pak." Tuan Johan yang mendengar ucapan putrinya merasa bingung. Tidak biasanya Mona berkata seperti itu kalau Kenan datang ke rumah. Bahkan sebelum Kenan tiba ke rumah, Mona sudah lebih dulu turun ke lantai bawah untuk menyambut kedatangan Kenan. Tuan Johan pun seketika berjalan masuk ke dalam kamar putrinya. "Kamu kenapa? Apa kamu sedang berantem sama Kenan? Sampai tidak mau bertemu dengannya?" Tuan Johan yang sudah duduk di sebelah Mona sambil mengusap rambut Mona secara lembut. "Tidak, Pak. Mona hanya tidak mood saja bertemu dengannya," jawab Mona. "Kenapa tidak mood? Sini cerita sama Papa." Seketika Mona menatap wajah sang ayah. Tidak mungkin Mona menceritakan kejadian yang menimpa dirinya. Pasti papanya akan begitu amat kecewa dengan yang dilakukan Kenan kepadanya. Sekarang papanya begitu sangat suka dan percaya dengan Kenan yang selalu menjaga dirinya. "Kenan dan Mona tidak ada masalah apa-apa, Pak. Kita baik-baik saja. Hanya Mona malas saja karena Mona sedang datang bulan," jawab Mona dengan bohong. "Ya sudah, biar Papa saja yang menyuruh Kenan untuk naik ke atas. Biar kalian bisa ngobrol di sini." "Tidak usah, Pak. Suruh Kenan pulang saja. Biar nanti kita bicara lewat telepon saja," ucap Mona.
Tuan Johan pun seketika menghela nafas lalu beranjak berdiri. Ah, anak muda kalau berantem emang seperti ini. Yang satunya ingin bertemu, yang satunya tidak ingin bertemu. Ya sudahlah, papa juga sudah pernah muda. Tuan Johan yang mengusap pundak putrinya lalu berjalan pergi keluar dari kamar. Istirahatlah jika kamu lelah, perintah Tuan Johan sambil menutup pintu. Kenan masih duduk di ruang tamu sambil menatap ke arah tangga. Di dalam hati, kenapa Tuan Johan lama sekali memanggil Mona? Kenapa mereka tak kunjung turun? Tidak lama Tuan Johan pun sudah terlihat dan berjalan menuruni anak tangga. Kenan yang melihat Tuan Johan seketika beranjak berdiri. Apa Monanya sedang tidur, Om? Tanya Kenan. Iya, dia sedikit tidak enak badan dan lagi tidak mau diganggu. Karena akhir-akhir ini Mona selalu lembur. Mungkin kelelahan. Harap dimaklumi ya kalau dia tidak mau turun, ucap Tuan Johan. Kenan yang mendengar ucapan Tuan Johan sudah menebaknya. Dia sudah tahu pasti Mona tidak akan mau menemuinya dan membuat alasan agar dia tidak bertemu dengan dirinya. Kenan benar-benar semakin merasa bersalah. Ia benar-benar merasa frustasi karena Mona tidak mau menemui dirinya lagi. Om, panggil Kenan. Iya, Tuan Johan yang menatap ke arah Kenan. Saya ingin menikahi Mona, Om. Dan minggu depan saya akan ke sini bersama keluarga untuk melamar Mona, ucap Kenan. Tuan Johan yang mendengar ucapan Kenan sedikit terkejut. Loh, kok tiba-tiba sekali nak Kenan? Apa terjadi sesuatu? Tidak, Om. Karena saya sudah menyukai Mona sejak kita kecil. Dan lagi pula kita berdua juga sudah sangat dekat. Maka dari itu saya ingin bisa memiliki sepenuhnya. Semoga Om dan keluarga bisa merestui kita berdua, jelas Kenan. Tuan Johan yang mengetahui niat baik Kenan seketika merasa bahagia. Apalagi Tuan Johan mengenal Kenan dari dulu. Ditambah Kenan yang tidak neko-neko terlihat anak yang baik-baik selalu menjaga putrinya. Tuan Johan merasa sangat setuju. Om setuju nak Kenan. Asal kalian sama-sama ingin menikah tanpa ada paksaan. Dan yang paling penting jangan saling menyakiti, ucap Tuan Johan. Kenan yang mendapat lampu hijau dari Tuan Johan seketika merasa bahagia. Dengan cara menikahi Mona lah Kenan bisa mempertanggungjawabkan kesalahannya. Ya sudah, kalau begitu Kenan pamit pulang dulu, Om. Kenan yang sudah mencium tangan Tuan Johan. Iya, hati-hati di jalannya. Jangan ngebut-ngebut. Perintah Tuan Johan dan Kenan pun hanya mengangguk pelan. Kenan sudah keluar dari dalam rumah. Sebelum Kenan masuk ke dalam mobil, Kenan mendongakkan wajahnya menatap ke atas balkon kamar Mona. Aku sangat merindukanmu, Mona, ucap Kenan pelan. 1 minggu pun berlalu. Kenan bersama keluarga angkatnya baru saja tiba di kediaman Tuan Johan. Malam ini Kenan didampingi oleh Tuan Galang dan Nyonya Karin selaku orang tua angkatnya. Namun sudah Kenan anggap sebagai orang tua kandungnya. Kenan dan keluarga sudah dipersilakan masuk ke dalam rumah. Mereka begitu disambut hangat oleh Tuan Johan dan juga Kak Dinda. Selamat datang, silakan duduk, ucap Kak Dinda kepada keluarga Kenan. Terima kasih, ucap Nyonya Karin. Hari ini Tuan Johan tidak memberitahu Mona jika Kenan akan melamarnya. Tuan Johan sengaja untuk memberi surprise. Tidak lama Mona baru saja pulang dari bekerja. Saat sampai di halaman rumah, Mona sedikit terkejut. Ada apa? Kenapa rumahnya ramai sekali? Bahkan ada beberapa mobil terparkir di depan rumah. Mona seketika masuk ke dalam rumah. Saat tiba di ambang pintu, ia melihat Kenan serta kerabat-kerabatnya. Mona yang melihat mereka semakin tampak bingung. Itu dia anaknya sudah pulang, ucap Tuan Johan yang berjalan mendekat ke arah Mona. Ada apa ini, Pak? Tanya Mona. Cepat mandi dan dandan yang cantik, karena malam ini Kenan mau melamar kamu,
Ucap Tuan Johan kepada putrinya. "Melamar aku?" tanya Mona lagi. "Iya sayang, cepat siap-siap." "Aku tidak mau menikah dengan Kenan," ucap Mona secara tiba-tiba. Tuan Johan yang mendengar ucapan Mona seketika terkejut. Bukankah anaknya ini selama ini begitu dekat dengan Kenan? Bagaimana bisa Mona menolaknya? "Lo kenapa sayang? Bukannya kalian saling mencintai?" "Kata siapa? Dan seharusnya papa konfirmasi sama aku dulu dong. Aku mau tidak dilamar sama Kenan. Bukannya secara tiba-tiba begini." Mona yang merasa kesal dengan ayahnya. Memang kenapa Mona? Kenan tampan, baik juga, bahkan dia juga laki-laki yang mapan. Sudah mempunyai bisnis sendiri. Papa kira kamu mencintainya. Mona tidak mencintainya, Pak. Dia hanya teman semasa kecil Mona. Sudah, Pak. Mona capek ingin istirahat. Suruh pulang aja mereka. Mona yang kembali berjalan namun ditarik oleh sang ayahnya. "Mona, jangan malu-maluin papa dong. Kamu ini kenapa sih? Apa ada masalah dengan Kenan? Kenan sudah ada niat baik loh untuk menikahi kamu. Kenan laki-laki ada niatan buat nikahi kamu." Tuan Johan yang terus meyakinkan putrinya. "Dasarnya semua laki-laki itu sama, Pak. Pokoknya Mona tidak mau menikah." Mona yang kembali berjalan untuk naik ke kamarnya. Tuan Johan yang melihat anaknya tidak mau menikah dengan Kenan seketika mencoba untuk mengejarnya. Tuan Johan sudah mengikuti Mona ke kamarnya. Kenan serta keluarga yang melihat tingkah Mona sedikit bingung. Apalagi Kenan. Apakah Mona masih marah dengannya? "Apakah itu namanya Mona, Ken?" tanya Nyonya Karen. "Iya, Ma." Itu Mona jawab Kenan yang masih memperhatikan Mona berjalan menaiki tangga. "Cantik ya, pantas saja kamu menyukainya," ucap Nyonya Karen lagi. Johan terus mengejar Mona dan menarik tangan Mona begitu saja. "Mona, kamu ini kenapa sih? Ada apa dengan Kenan? Kenapa kamu tidak mau menikah dengannya?" Mona yang mendapat tarikan dari sang ayah seketika menoleh. "Aku tidak mencintai Kenan, Pak," jawab Mona. "Lalu jika kamu tidak mencintainya, untuk apa dekat dengannya? Kesana kemari bersamanya." "Ya, itu hanya sebatas teman saja. Memang dari dulu aku dan Kenan hanya teman biasa." Mona yang tidak pemikiran untuk nikah dengan Kenan. Ucap Mona sedikit meninggikan nada bicaranya, lalu masuk ke dalam kamar begitu saja.